Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Cikajang, Kabupaten Garut. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Latar belakang tugas aksi nyata pada modul 1.4 ini didasari bahwa sekolah merupakan suatu lembaga tempat peserta didik mendapatkan bimbingan pendidikan di bawah pengawasan guru. Sekolah yang baik adalah sekolah yang konsisten dalam melaksanaan aturan dan memiliki lingkungan yang kondusif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik agar menjadi pembiasaan bagi mereka untuk selalu lebih berdisiplin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Keyakinan kelas yang disepakati bisa menjadi langkah awal dalam penerapan disiplin di kelas maupun di sekolah. Tujuan daripada tugas aksi nyata ini diantaranya diharapkan agar peserta didik dapat menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas sesuai dengan nilai dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam kesehariannya atas dorongan intrinsik. Selanjutnya, tolak ukur daripada kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 ini diharapkan peserta didik dapat membuat keyakinan kelas yang dipasang di kelasnya untuk dipatuhi bersama. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila yang diaplikasikan dalam kesehariannya. Semua warga sekolah dapat berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Untuk lini masa tindakan pada kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 ini, pertama yang dilakukan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pendidik atau guru menjelaskan manfaat dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bersama guru, peserta didik merumuskan nilai-nilai kebajikan universal sebagai dasar dibuatnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati kemudian dipasang di dinding kelasnya masing-masing. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini, diharapkan dukungannya dibutuhkan, orang tua peserta didik dapat membantu mendampingi putra-putrinya berdisiplin menerapkan kebiasaan yang baik di rumahnya. Selanjutnya, seluruh warga sekolah dapat menjadi teladan dalam menanamkan budaya positif bagi peserta didiknya. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya terdapat sejumlah kegiatan yang mampu menguatkan karakter peserta didik dalam membangun budaya positif di sekolah. Guru harus bekerja sama, kolaborasi dengan kepala sekolah serta orang tua peserta didik. Guru juga memiliki peran sangat penting dalam pengembangan disiplin positif, dalam menciptakan kondisi kelas yang memberdayakan peserta didiknya, menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, kondusif, aman, dan nyaman. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif bagi mereka. Berikut contoh penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Berikut kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Cikajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat syadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikajang, juga yang saya banggakan Ibu Bapak Guru,
staf pendidik di SMP Negeri Cikajang. Pertama-tama tidak lupa kita harus senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan lahir batin sehingga kita bisa melakukan tugas aktivitas seperti biasa. Tidak lain adalah atas qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita hari ini yang kemarin dan seterusnya Allah senantiasa membimbing kita sehingga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam juga senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa bisa meneladani pribadi-pribadi Rasulullah yang kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, yang tentu harapannya adalah segala perilaku tindakan kita bernilai ibadah dan mendapat dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan beberapa acara. Saya kebetulan mendapat amanah dari modul 1.4 untuk menyampaikan desiminasi itu menyampaikan pemahaman tentang modul 1.4, yaitu salah satu diantaranya budaya positif. Saya berdiri di sini tidak lebih baik daripada ibu semua yang ada di sini. Sekali lagi, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, tidak ibu ya. Saya hanya menjalankan amanah yang harus disampaikan di modul 1.4, bahwasanya harus menyebarkan pemahaman kepada rekan sejawat atau guru-guru di sekolah kita. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan ini membawa makna untuk kita semua yang insya Allah nanti adalah manfaatnya, yang kemudian nanti kita bisa refleksi baik-baik supaya kita bisa memaknai kegiatan pada kesempatan hari ini untuk menciptakan tindakan atau perilaku yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, Ibu Bapak, kita mulai di acara yang pertama, yaitu acara sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum sambutan, kita buka dulu acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa qulubiyatin sholihah siri wa nuri surat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, acara selanjutnya pembukaan dilanjut dengan acara sambutan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikajang untuk berkenan memberikan sambutan pada kesempatan acara hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Malah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru saya, pembukaan ikut serta saja pada Pak Haji. Tentu saja pertama-tama saya ingin merasa sangat gembira ya, adanya undangan desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Artinya saya ingin mensitir pendapat Arnold Toynbee yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena minoritas kreatif berbeda pandangan dengan mayoritas yang dominan. Nah, di sini untuk terjadinya perubahan sosial itu karena adanya minoritas kreatif yang tadi. Ya. Nah, saya melihat bahwa adanya program CGP ini adalah merupakan salah satu bentuk dari
pembentukan minoritas kreatif ya untuk mengembangkan sekolah di masa yang akan datang. Nah, dan ini sebetulnya bukan berarti bahwa sekolah yang tidak memiliki guru penggerak ya, atau yang seperti sekarang saat ini karena Pak Haji masih calonnya. Nah, ini bukan berarti bahwa sekolah yang tidak memiliki guru penggerak seperti sekolah kita ini sekolah yang tidak baik. Artinya kita sebetulnya sudah menjalankan apa yang ada, sudah sesuai, tapi memang belum mencapai hasil yang maksimal. Masih banyak yang perlu kita perbaiki ke depan. Dan adanya guru penggerak diharapkan itu bagi pribadi saya sebagai kepala sekolah, minimal di sekolah tersebut aya anu lamun dina bus mah aya kolektoran ya. Jadi aya anu menyertai perjalanan saya gitu ya. Dan saya harap adanya guru penggerak yang sekarang ini akan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menjadi guru penggerak. Terlepas apapun alasannya, saya pikir ini adalah program yang positif ya. Jadi mari kita sama-sama bantu, mari kita sama-sama laksanakan, karena ini adalah program yang dina budaya positifnya ya, yakin bahwa kedepannya itu akan lebih baik lagi. Suatu hal contoh bahwa sekolah kita belum mencapai apa yang diharapkan, seperti sekarang saja kegiatan sekarang itu kan lagi usung OSN-nya. Sekolah kita kan tidak ikut serta. Saya harap untuk ke depan mah tahun orang iringan ya. Jadi kita persiapkan saja kegiatan-kegiatan yang memang ditetapkan untuk mengukur kemampuan sekolah kita. Semua sekolah itu kita ikuti. Kemudian apa-apa yang kita lakukan juga, saya tidak menutup kansnya untuk ekstrakurikuler yang lain misalnya tetap berjalan. Tetapi misalkan ada O2SN atau hiji-hijian mah ngiringan gitu ya. Jadi kita bentuk ekstrakurikuler yang memang dipertandingkan di, kan sekarang mah kemarin O2SN kita tidak ikut karena memang di kita tidak ada ya. Jadi mari kita untuk kedepannya kita perbaiki lebih baik lagi. Dan untuk yang nanti kegiatan kedua tasakruf hikmah ya, tentu saja kegiatan ini begini tiranawannya begininya pokoknya saya ayat tasakruf hikmatnya berarti anu sanes gerak nyusul begitunya ya, gerak nyusulnya. Nah, itu saja. Mungkin kalau terlalu panjang ya kasihan ya, kita harus mempersingkat waktu dan takut apa yang disampaikan Pak Haji nanti tidak terserap karena makan siang kita kan dan dia lapar ya, terus tidak diserap gitu ya. Dan ini kan penularan pertamanya. Semoga saja penularan ini penularan positif ya. Nah, itu saja sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau aku ibu biasa aja mah seperti biasa, oke? Nah gitu. Hatur nuhun, terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah yang sudah berikan sambutannya. Alhamdulillah
Tuh, Bapak mendukung ya. Saya juga udah noel ke beberapa orang untuk tergerak supaya nanti bisa mengikuti kegiatan CGP di tahap berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya itu acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi saya di sini sekali lagi punten, tadi saya garis bawahi, saya hanya menjalankan amanah yang harus dilakukan setiap calon CGP di modul 1.4. Dan salah satunya adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sanes bermaksud menggurui, sanes bermaksud mengajari atau mematahkan. Paham dulu ya, kita sharing, kita berbagi ilmu, siapa tahu kalau saling menguatkan satu sama lain akan berdampak baik untuk kita semua. Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Baik, yang pertama, budaya positif di sini di modul 1.4 adalah sebuah kerangka berpikir agar supaya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Di kerangka berpikir di situ harus kita reduksi untuk bisa terbentuk sebuah perilaku, kebiasaan atau muncul nilai-nilai baik yang ada di sekolah kita, baik untuk diri kita atau untuk peserta didik kita, siswa kita. Paham Ibu ya? Baik, lanjut. Nah, sebelum ke pengertian budaya, kita flashback dulu. Di modul 1.1 itu ada kalau di kurikulum penggerak atau di kurikulum sekarang kurikulum merdeka, itu rujukannya adalah pemikiran daripada beliau pahlawan tokoh pendidikan, yaitu siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang menjadi rujukan. Jadi menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sempat sampai sini Ibu? Tahu nggak kodrat? Apa kodrat? Ada yang tahu? Citra kodrat no? Sesuatu yang sudah ditetapkan, Baji. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Keren Pak Restu, orang Pak Restu. Ada lagi kodratnya. Kodratnya ada dua, ada kodrat alam, kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kepribadian yang muncul dari setiap individu. Nah, itu yang harus kita bantu. Jadi kan kuncinya ya, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar dapat perilakunya, bukan dasarnya. Karena setiap individu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Itu yang harus kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian menuntun juga tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak, potensi, bakat, minat. Makanya kita ada instrumen atau syariat sekolah. Anak di sekolah kan tidak lain adalah agar kodrat tersebut bisa tumbuh kembang dengan baik ke arah yang lebih baik. Itu budaya positif tidak lain adalah untuk menuju ke sini. Jadi nanti kita akan pahami dulu tentang tadi paradigma tentang budaya sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu budaya sekolah? Kalian tahu? Kebiasaan, bagus. Apalagi? Pak Restu lagi. Bu Haji Iba mungkin diam-diam memperhatikan apa Bu Haji Iba? Sesuatu yang sudah terbiasa atau berbudaya. Iya, sesuatu yang turun-temurun biasa dilakukan dan itu tentunya memiliki nilai baik. Mengapa budaya sekolah itu penting? Iya, sebagai acuan, sebagai landasan agar suasana di lingkungan sekolah kita betul-betul ada dina kegiatan tindakan perilaku yang baik. Makanya penting, ini budaya sekolah ya. Jadi budaya sekolah tersebut adalah tidak lain untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid. Kata kuncinya adalah berpihak pada murid. Jadi tugas kita di sini adalah menuntun murid kita agar tadi mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, agar kodrat alam, kodrat zamannya berkembang dengan baik. Tadi kodrat alam jelas ya, segala tabiat yang ada pada dirinya kurang tuntun.
yang nyesat, yang melenceng kita arahkan. Kemudian tentang perilakunya agar supaya berkarakter kita tuntun, kita bimbing agar nilai ini, kebiasaan ini terus hidup di setiap keseharian selama mereka ada di sekolah. Nggak cuma siswa saja, tentunya untuk kita sebagai seorang pendidik agar menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Tahu kan kritis gak Ibu? Kritis itu terang kritis. Nah, iya, berpikir secara teliti, bisa menganalisis segala sesuatu informasi baik kuantitatif atau kualitatif, kemudian diolah untuk melakukan sesuatu yang baik, tentunya berupa kebijakan atau perilaku yang baik. Itu kritis, penuh rasa hormat, memiliki kepribadian yang mulia yang baik, tanggung jawab, psikomotornya itu muncul terhadap segala sesuatu yang sudah dilakukan. Jadi budaya positif itu tidak ada yang tidak mungkin Ibu, karena sesuatu yang baik itu harus diperjuangkan. Memang untuk membentuk itu semua butuh proses, butuh waktu. Tentunya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, itu harus terbiasa melakukan hal yang baik. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi budaya positif outputnya adalah perilaku, outputnya adalah sebuah sikap, outputnya adalah sebuah kepribadian yang harus bagaimana kita bentuk, yang harus bagaimana kita tuntun agar supaya tadi tujuan daripada pendidikan yang dicetuskan oleh beliau K.J. Dotoro betul-betul terlaksana di sekolah kita. Kita mulai dari budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Yang pertama, paradigma itu harus membangun budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kita sempitkan misalkan di kewajiban kita sebagai seorang guru ngajar. Kan biasanya kita sekali lagi kita lebih cenderung menggunakan kegiatan pembelajaran yang sentris kepada guru, terus ceramah dan ceramah. Padahal tadi kodrat siswa itu berbeda. Tentunya respon daripada siswa juga akan berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita dipahami. Kita berubah dulu paradigmanya. Kalau dalam konteks mengajar, tentu kita harus mencoba mengakomodasi kepentingan perbedaan karakter siswa dalam menerima materi. Jadi si anak atau siswa nggak harus turun ke kita. Kita harus menyesuaikan kepribadian karakter daripada anak didik kita agar materi yang kita sampaikan bisa terserap dengan baik oleh siswa kita. Contoh misalkan kalau di PPG, Pak ingat yang sudah PPG, ada pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajarannya memetakan karakter siswa kita yang beraneka ragam. Itu harus disesuaikan. Mungkin ada yang lebih suka visual, ini yang seperti ini cocok untuk mereka. Mungkin ada yang lebih suka audio mendengarkan, atau mungkin ada yang lebih suka kinestetik ya. Nah, saya sendiri juga masih berusaha ke situ, belum ketemu. Nah, makanya tadi di awal kita garis bawahi, kita di sini adalah kita sama-sama mencoba mempersepsikan paradigma agar tadi kita itu di sekolah yang sama, tugas kita sama, ada kesamaan persepsi agar kewajiban profesi kita itu dilaksanakan dengan tujuan yang sama. Disinkron semuanya masuk ke tujuannya. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi pembentukan budaya positif, karena menurut K.J. Dotoro untuk menciptakan budaya positif
itu harus dibutuhkan strategi, namanya disiplin. Namanya disiplin. Disiplin itu strategi untuk menguatkan budaya positif tetap hidup. Strategi penguatan nilai-nilai baik harus dihidupkan agar kebiasaan nilai-nilai kemuliaan itu tetap ada di sisi kita, sehingga akan terwujud tadi cita-cita tujuan daripada pendidikan sesuai dengan keadaan Dewa. Nah, ternyata guru memiliki peran sangat penting terhadap perilaku peserta didik. Itu sangat berpengaruh. Kan tadi puncaknya adalah sesuai dengan tujuan Kiai Haji Dewantoro, menghamba kepada peserta didik. Jadi kita itu menghamba peserta didik dalam pengertian positif adalah kita harus pokoknya siswa dan siswa. Jadi kita yang harus menyesuaikan keadaan karakter siswa yang berbeda-beda agar tujuan pendidikan itu bisa secara perlahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah dari pembelajaran perilaku baru, kita lanjut ke, karena tadi kita bicara perilaku, coba sekarang ada apa namanya? Ya, coba ada kegiatan pemantik bermain, cobalah buka. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang dekat aja ibu. Coba ibu tangannya dua-duanya mengepalkan. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Misalkan Bu Nida sama Bu Nopi. Bu Nida jadi A, Bu Nopi jadi B. Lah yang posisi jadi A, kepala tangan itu meyakini ini ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dibuka karena sesuatu sangat berharga. Yang B coba merespon agar si A itu membuka tangannya dengan cara apapun, jangan cara halus, menghardik, memukul, atau menyogok. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak ibu? Bisa. Nah, kepala tangan itu akan terbuka akibat respon atau nanti akibat dirinya sendiri kira-kira? Irisan, jadi kenapa diri sendiri nggak dari respon dari luar? Bu Epi misalkan coba buka, nggak mau Pak Andri, kenapa nggak mau? Ini tuh 5.000, nggak mau. Terus padahal aku nggak mau, maunya tuh aku nggak mau, Nah, ini artinya apa? Tadi kepelantangan ini maksudnya adalah pribadi seseorang. Seseorang itu bisa berubah dan tidak bisa berubah tergantung bukan dari lingkungan luar, bukan dari faktor luar atas. Artinya ketika kita mau berbuat baik mau tidak baik tergantung siapa? Diri sendiri. Itu poin yang pertama. Persepsinya sama. Kita, kewajiban kita, tugas kita. Jadi ketika kita berbuat baik itu sebenarnya kita lagi menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan tugas dengan baik, oh berarti kita lagi menghargai diri kita sendiri. Gitu kan, ibu. Satu itu poin yang pertama harus kita bangun. Bahwasanya munculkan dari diri kita sendiri itu motivasi yang baik. Nanti akan diperkuat di teori motivasi yang perilaku. Lanjut. Nah, ini ada paradigma tentang miskonsepsi teori kontrol. Ini sementara kita kontrol. Jelas kan? Ya, teori kontrol di sini adalah sementara ini kita guru ya. Yang pertama, ini miskonsepsi artinya harus dirubah paradigmanya. Tadi kata saya, kegiatan ini adalah merubah paradigma, menyamakan paradigma. Yang kita rasakan mayoritas sebenarnya, yang pertama guru mengontrol murid. Harus jadi guru harus ikut sama murid harus ikut sama guru. Padahal itu pun kan nggak boleh seperti itu. Kalau tadi lihat dari perbedaan karakter manusia. Yang kedua, kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu salah juga. Misalkan kita kasih siswa dipanggil bersalah. Kamu itu kenapa kesiangan wae? Emang kamu bangun jam berapa? Emang kamu ngapain aja dari malam? Kemudian dikurang kita tekan, kita menurut kita baik, padahal menurut si anak belum tentu baik. Tapi ada pengaruhnya. Selanjutnya, sementara kita sedang suka berperilaku
memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini tahu nggak maksudnya, Ibu Bapak? Ternyata penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga tidak baik. Ada kelemahannya. Contoh semisal positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika ada siswa yang memiliki penghargaan, dikasih penghargaan oleh kita, nah siswa itu malah justru akan ketergantungan karena dari penghargaan itu dia akan berperilaku baik sesuai harapan kita karena ada embel itu bukannya efektif, malah justru jadi siswa yang ketergantungan karena bukan dari dirinya muncul perilaku itu teh. Apa Ibu? Paham ya? Selanjutnya orang dewasa berhak memaksa. Nah kita ada cenderung memaksa kepada anak didik kita. Tulis soal jaga. Kan tadi udah diterangin sama Bapak. Berhubung si anak belum paham, belum ngerti, tapi kita kadang memaksa si anak supaya mengikuti alur berpikir kita. Nah, ini miskonsepsi yang harus kita secara perlahan kita coba rubah. Paham Mas Ibu? Paham selanjutnya? Selanjutnya, tadi yang mengubah paradigma teori kontrol, kita merubah ke teori kontrol yang lebih baik, lebih positif. Ya, tadi di awal kita memahami bahwanya realitas kebutuhan kita sama. Ternyata setiap individu memiliki kebutuhan berbeda. Itu pandangan paradigma kita tentang seseorang harus kita hargai di situ karena setiap kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin tamu dari luar kita datang ke sekolah kita, mungkin ada yang melihat lingkungannya, mungkin ada yang melihat penampilan gurunya, mungkin ada yang melihat penampilan siswanya. Itu mereka memiliki pandangannya berbeda-beda. Nah kita nggak boleh bersamakan. Kita sekarang harus memiliki paradigma baru, yaitu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Termasuk anak ketika berperilaku indisipliner, coba ulang masuk ke dalam. Kenapa kok seperti itu? Nah itu memahami seperti itu atau sayu. Selanjutnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak bisa. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Maksudnya nah ini, artinya ketika anak berperilaku tidak sesuai dengan peraturan, mungkin ada alasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah itu kita harus menyadari itu. Ada yang dibahas tentang teori kebutuhan manusia. Ada di situ. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, suatu perilaku memiliki tujuan. Tadi kita harus ke paradigma ini bahwasanya sikap perilaku siswa kita yang kadang nggak sesuai dengan aturan, pasti mereka memiliki maksud dan tujuan. Nanti ada ada simulasinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tadi kepala tangan, siapa yang bisa membukanya? Diri sendiri, bisa dan tidaknya teh. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang hanya bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan atau bujukan itu merupakan sesuatu yang gagal. Tapi sebetulnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini artinya ketika kita berdialog memahami karakter individu daripada siswa ketika siswa bermasalah, itu akan menemukan solusi yang istilahnya tuh saling mengenakan satu sama lain. Tidak hanya yang dipengaruhi, yang dikasih nasihat sama yang diberi nasihat itu sama-sama enak, tidak tidak sepihak gitu. Yang terakhir, mudah berpikir menang kalah atau mudah berpikir menang. Ini maksudnya apa? Jadi baik yang mempengaruhi atau dipengaruhi merasakan kenyamanan sama-sama, tidak sepihak. Atau termasuk Ibu Bapak, misalkan kamu gak ngerjain PR, coba kamu kesini kerjakan bab ini soal ini, kan itu ada yang dirugikan. Tapi kalau konsep berpikirnya, pendekatannya menang-menang, baik si A atau si B yang kebetulan lagi berkolaborasi, itu memaknainya itu sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang pokoknya berdampak negatif. Jadi semuanya
menguatkan satu sama lain. Apa Ibu? Kita kembali ke akar dasar dari pengertian disiplin. Disiplin itu artinya adalah pembelajaran atau belajar. Mengacu kepada tadi disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia kini. Jadi motivasi dari dalam diri seseorang itu lebih kuat, akan berpengaruh sangat baik melakukan satu tindakan ketika dorongannya adalah dari diri sendiri. Jadi ketika seseorang yang sedang berbuat baik, itu poinnya sedang menghargai dirinya sendiri. Jadi untuk diri sendiri, bukan orang lain. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, disiplin adalah salah satu strategi dalam menciptakan lingkungan yang positif. Lagi-lagi, kedisiplinan itu penting untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik hidup di sekolah kita. Tapi poinnya adalah menumbuhkan kesadaran dan program didik tanpa tadi imbalan yang menyerempet ancaman atau hukuman. Tadi kata solution win to win. Jadi yang dipengaruhi, yang pengaruhi sama-sama ada di posisi yang nyaman semuanya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang negatif. Tapi semuanya saling menguatkan. Artinya sebagai pendidik diharapkan mampu menuntun peserta didik memilih disiplin diri yang berperilaku mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal atas dorongan atau motivasi intrinsik untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu kebajikan universal? Lah kalau di dunia pendidikan kita mengacu ke namanya profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin itu untuk menguatkan, membiasakan nilai-nilai kebajikan itu hadir, ada di setiap diri individu, baik kita sebagai guru atau anak didik kita. Apa rujukannya? Nilai kebajikannya itu satu, dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa kan ada elemennya. Satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai cipta, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada negara. Itu harus diwujudkan. Tentunya alhamdulillah di kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan baik, Ustadz Hilman tadarus, duha bersama. Kita juga kadang cuma biasakan ketika masuk kelas atau pulang berdoa. Itu salah satu kebiasaan yang mengarah ke dimensi yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Maksudnya mandiri teh, si siswa itu kita tuntun supaya ada di kesadaran mereka merasa tanggung jawab terhadap hasil proses pendidikannya. Ngantuk sih Bu Evi. Ya, agar bertanggung jawab terhadap hasil proses pendidikannya. Kita arahkan ke situ, si anak memiliki pribadi yang mandiri. Kemudian bernalar kritis tadi ya, lebih jago menganalisis segala sesuatu agar berdampak ke suatu nilai yang baik, tapi tidak kebablasan. Jadi ketika anak ada informasi WA ini dari ini, jangan langsung sebarkan, orang telah dulu ini baik tidak, gimana masalahnya. Termasuk kita ada informasi di share di grup kayak Pak Opik segala di share, tapi enggak mempertimbangkan dampak dan baiknya kan gitu. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kita lagi-lagi kita menyamakan paradigma. Paham Ibu ya? Kemudian berkebinekaan global. Tadi setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita harus menunjukkan rasa saling hormat, menghargai, memuliakan satu sama lain, saling dukung. Itu harus muncul di diri kita ketika kita ke siswa atau untuk diri kita sendiri dengan sesama teman. Kemudian bergotong royong, silih bantu, silih kerjasama, silih support dan kebaikan. Yang terakhir kreatif. Kreatif teh menunjukkan ide-ide baru yang itu merupakan hal-hal yang baru berdampak baik. Nah ini nilai-nilai dari psikologi manusia yang ada. Intinya sama, ini terlepas dari latar belakang agama, suku. Intinya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemuliaan itu harus terus dihidupkan. Nah dalam konteks pendidikan, nilai-nilai kebajikan itu harus mengacu pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Entah itu lewat kegiatan kita, diri kita, program sekolah atau lingkungan yang mengarah ke
dimensi-dimensi profil belajar Pancasila. Atas ibu Bapak ya. Selanjutnya, tadi perilaku seseorang, tindakan seseorang itu ada motifnya. Kita belajar tentang motif perilaku seseorang. Mungkin kita bisa merefleksi diri, orang A, B, C kira-kira ada di posisi yang mana, kan gitu. Yang pertama, seseorang bertindak berperilaku, satu motivasinya. Biasanya mereka bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada seperti itu tidak? Ada. Mudah kita misalkan berpakaian rapi agar tidak dibicarakan. Kita misalkan datang tepat waktu agar misalkan dapat perhatian dari kepala sekolah. Enggak, tapi yang lebih efektif adalah muncul dari kesadaran sendiri bahwasanya segala sesuatu praktik baik yang kita munculkan jangan semata-mata supaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga sama, tidak efektif. Nah, siswa kita kan mereka berperilaku salah satunya adalah motivasinya dari luar. Dia nurut karena ada sesuatu, dia ngikutin karena ada penghargaan, tapi enggak murni pure daripada dorongan sendiri. Yang paling efektif adalah tadi berperilaku menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang penting. Jadi sudah dijelaskan di awal, orang yang baik berarti selagi menghargai dirinya sendiri. Itu yang penting. Lanjut, pendekatan perilaku ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, nanti kita sebagai orang tua di rumah atau guru di sekolah, coba nanti kita melakukan pendekatan perilaku berdasarkan wawasan ini. Kira-kira orang kemana tepatnya? Yang pertama, pendekatan perilaku ada hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau ibu lihat informasi ini, kira-kira agar mencetak siswa yang sesuai dengan nilai tadi, profil pelajar Pancasila, kira-kira yang efektif yang mana? Restitusi. Kenapa restitusi? Bukan kontribusi. Nah, lihat, jadi poin daripada hukuman dulunya supaya kita jadi paradigmanya yang bergeser. Kita harus jangan menerapkan kontrol hukuman. Karena kalau hukumannya sepihak, hanya dari guru, siswa tidak dilibatkan. Kamu harus A pokoknya, sama siswa hopeless. Itu kan gak adil. Terus yang kedua, kalau hukuman, iya, siswa nggak dilibatkan, langsung spontanitas. Terlambat, hari 7 kali, kan mau loh. Nah, habitan. Udah mengambilaan ngesak ke sekolah, datang langsung lari. Pada nggak tahu latar belakangnya kenapa dia kesiangan. Mungkin ngebantu orang tuanya angkat ngkol, atau mungkin angkotnya kesiangan, dia datang ke sekolah langsung suruh lari. Nah, itu yang lepas. Kemudian biasanya berupa kena mental, baik fisik atau fisik siswa. Itu kalau bisa mah apapun praktek baik kita di sini, hindari yang namanya pendekatan hukuman karena berdampak tidak baik pada diri seseorang. Kalau konsekuensi sudah disepakati, artinya biasanya berupa peraturan sekolah yang sebelumnya sudah diketahui oleh siswa. Kamu nggak pakai atribut, sekarang kamu ke koperasi beli atribut. Siswa juga menerima karena sudah tahu terlebih dahulu aturan resikonya gitu. Murid tidak nyaman untuk jangan patuh ya karena harita dia melanggar, tapi karena udah tahu resikonya, mungkin ketidaknyamanan itu hanya terjadi pada saat itu saja. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini yang dari aturan yang sudah diketahui oleh siswa. Ketika siswa melanggar aturan tersebut, dia sudah tahu resikonya apa, dampaknya apa. Nah, kalau restitusi
untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap perilaku tidak salah itu pasti memiliki tujuan, sehingga harus orang mencoba mengakomodasi itu. Kenapa kamu berbuat melanggar aturan? Kenapa kamu berbuat seperti ini demikian? Itu kita mencoba untuk membangun psikologi mereka agar kesalahan itu tidak berdampak terus-menerus dan berdampak negatif pada dirinya, karena kita melakukan pendekatan yang tepat. Tadi yang memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, udah menuntut melihat pada diri, fokus pada solusi bukan emosi. Kemudian memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi nyaman. Restitusi ya, sepakat ini ibu? Sepakat ibu? Buat anak kita, saya kalau di rumah kadang sok ini tak hukuman. Sekarang udah bertobat gara-gara ini syaratnya gitu. Selanjutnya, nah dampak dari pendekatan tersebut tadi, ketika kita menerapkan pendekatan hukuman, itu akan memunculkan individu dengan identitas gagal. Tuh, menyakitkan, tidak nyaman. Korban, memang si korban mendapat keadilan, tapi di sisi lain si pelaku tidak mendapat keadilan. Murid akan tersakiti, agresi meningkat, tidak ada motivasi berdendam, awas kan. Akhirnya gitu kan? Ada. Kemudian kalau kasus ini ibu ya, netral. Nah ini yang kuat, restitusi. Nanti ada apa namanya dimensinya lainnya. Jelas ibu ya. Jadi untuk hari ini kita samakan persepsi paradigma. Ketika ada menghadapi perilaku siswa yang tidak sesuai, kita coba membiasakan pendekatan restitusi. Nanti apa itu restitusi? Kolaborasi guru sama siswa untuk ciptakan siswa yang lebih kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi itu poinnya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi bukan emosi. Kemudian mencoba mengembalikan ke temannya, kelompoknya, supaya dia bisa nyaman lagi di lingkungan teman-temannya, bukan terasingkan, bukan merasa tertuduh, tersalahkan, orang yang berbuat salah itu menjadi dikucilkan. Mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, dampingi, akomodasi, bimbing supaya kebutuhan tadi dia berperilaku karena ada maksudnya, kearahkan ke maksud itu apa supaya kita bisa memahami. Fokus pada kuat karakter bukan tindakan. Jadi mengembalikan identitas anak, walaupun berbuat salah, anak tetap memiliki kekuatan untuk memperbaiki. Itu restitusi. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi tadi. Coba orang sekarang ada beberapa pernyataan, kira-kira dari pernyataan ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Ibu betul. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena nggak ada korelasinya terlambat dengan mencatat buku 100 kali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja ditulis, konsekuensi. Atau ya, merapikan kelas karena membuat banyak sampah pada istirahat. Yang mana? Iya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker misalkan pas pandemi. Hukuman nggak nyambung, nggak ada koreksi sama sekali dengan tindakan yang dilakukan. Membersihkan WC karena membuat nangis adik kelasnya. Hukuman kan nggak ada korelasinya dengan membersihkan WC, nggak nyambung. Coba menggantikan kertas tugas dan dicoret-coret. Konsekuensi, udah ada pemahaman ibu ya, bisa membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Kemudian setiap orang berperilaku, bertindak atau melakukan sesuatu itu tentu ada alasannya.
Karena apa? Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu tadi ya, tujuan tertentu. Dan semua itu usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan peraturan, biasanya ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang belum terakomodasi oleh si anak tersebut. Terus ibu, misalkan anak yang pola asuhnya tidak utuh, orang tuanya misalkan nggak ada di rumah, akan sangat berbeda di sekolah sama di rumah dengan orang siswa atau anak-anak yang kebetulan di pola asuh yang utuh. Tentu itu akan sangat berpengaruh perbedaan tersebut. Nah, itu terus memahami itu ya. Jadi sekali lagi, perilaku seseorang ada dasar kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup, memiliki kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Nah, ini artinya sudah ada. Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini, kira-kira ibu semua memiliki tidak? Memiliki. Yang pertama, bertahan hidup ada? Ada. Sudah dirasakan? Ada. Oleh siswa kita? Oleh siswa kita kira-kira sudah terpenuhi belum? Di sekolah? Keamanan, kesehatan? Sudah. Dalam proses kasih sayang, bebek, udah belum? Sudah. Hah? Udah diterima? Sudah ya, kesenangan, penguasaan bisa ada yang berpendapat penguasaan sama kebebasan gimana maksudnya? Harga diri ingin untuk dianggap memimpin prestasi dianggap didengar itu penguasaan. Artinya setiap orang tadi dia ada prinsip yang menjiwai dirinya untuk mempertahankan harga dirinya ada yang membiarkan harga dirinya dicabut-cabut oleh dirinya sendiri ada yang kedah didorong agar harga dirinya termuncul ada gitu. Yang paling efektif adalah harga diri itu muncul dari diri sendiri. Kemudian kita juga punya hak untuk memiliki kebebasan. Dalam arti adalah mencoba hal-hal baru, mengendalikan diri, nggak mau diatur. Tapi kan tadi ya, untuk menciptakan disiplin, satu selain dari dirinya sendiri, juga bantuan orang lain agar motivasinya itu muncul, perlu direspon dari orang lain. Maka, tapi akan lebih efektif adalah muncul dari diri sendiri. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Karena perilaku yang akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, kembali ke awal, kita harus menempatkan posisikan paradigma kita di paradigma yang sama. Coba, ternyata ibu, kontrol guru itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, yang 5 manajer. Nah, kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Nggak tahu. Kita coba cek satu-satu. Penghukum, saya pun iya tak. 1, 2. Sering yakin itu mah. Ini sekarang udah dapat hidayah. Nah, ternyata dari kelima posisi kontrol guru ini memiliki efeknya masing-masing, dampaknya masing-masing. Jadi hikmahnya pertemuan kita hari ini, nanti kita bisa menyamakan paradigma supaya kita ada di kontrol guru yang sama. Mana kira-kira saya kurang hiji-hiji. Nah, yang pertama penghukum, maka dampaknya murid marah, memiliki dendam, agresif. Terus itu jelas satu orang diintimidasi, dikasarin, kemudian dipaksa, pasti akan berontak. Ada bakal marah, balas dendam. Mau seperti itu? Pulang sekolah bareng percaya. Bahkan seperti itu ada. Nah, mau dibilangin, ini gak efektif, betul. Hukum guru baik fisik verbal itu nggak ada
dampak positifnya sama sekali. Jadi mohon dengan senang kita sama-sama hindari yang seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini guru berusaha lebih lembut tapi nyelokit. Lembut ya, tapi kena. Tahu gak maksudnya? Ada ya? Sehingga si anak itu Usri. iya, nggak nyaman, malah lebih cenderung nggak pede, nyeri hati. Nasihati, tapi nasihatnya itu kata-katanya itu gitu. Walaupun nadanya rendah, itu dihindari ibu bapak ya. Nah, yang teman itu ada mending. Tapi teman juga kalau kita berteman ada negatif dan positifnya. Memang kalau dari segi positif, ketika kita memposisikan sebagai teman, si anak akan lebih cenderung nurut ke kita karena kita beristri mereka, kita jaga teman sama mereka. Cuman kurang baiknya adalah mereka ketergantungan. Ketika bukan sama orang yang ditergantungin, dia akan nggak berpengaruh apa-apa. Itu juga memiliki efek dampak yang tidak baik. Nah, yang paling ideal mana? Kamu mantau dulu ya. Ini biasanya si guru lebih cenderung pada mendasarkan segala perilakunya berdasarkan aturan sudah sepakati. Nah, itu pemantau. Konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi karena mendasarkan tindakannya berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Ada mending ini mah. Nah, yang paling ideal tadi, ini sebagai manajer. Jadi fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, suatu yang perlu terjadi. Fokus pada ini mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri dari permasalahan. Tentunya dengan bimbingan guru. Nah, jadi dari masukan ini diharapkan kita ada di posisi ini. Tapi kalau misalkan dalam posisi ini, kita akan memantau dulu berdasarkan segala sesuai dengan aturan. Atau seperti Bapak Ibu, Pak kalau misalkan teman pemantau sama manajer boleh. Bahkan kita enggak segala sesuatu itu langsung instan, tapi perlu waktu, perlu proses. Udah nanya ke diri sendiri, udah ada di posisi mana? Udah belum? Nah, tadi materi yang berikutnya untuk membentuk kebiasaan budaya yang baik, kita ada materi tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Apa bedanya? Jadi alasannya adalah dorongan atau motivasi untuk melakukan hal baik itu dasarnya itu. Kalau peraturan lebih cenderung sepihak. Tapi kalau keyakinan si anak itu dilibatkan. Makanya kayak kelas itu perlu dilakukan. Jadi kalau keyakinan mah lebih didasari dari dorongan dari dalam. Tapi kalau peraturan lebih cenderung dari luar. Yang efektif agar aturan tersebut bisa baik dilaksanakan, tentunya motivasi dasarnya harus dari dalam sendiri. Keyakinan kelas bukan peraturan ya. Peraturan sifatnya melembaga, tapi kalau keyakinan yang diyakini oleh individu. Nah, keyakinan kelas itu kalau bedanya dengan kesepakatan kelas, kesepakatan atau aturan sekolah ya. Biar itu lebih rinci, lebih detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Misalkan dilarang mencontek, dilarang menghina, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan detail, rinci, sesuai dengan pemikiran anak, lebih jelas. Itu lebih cenderung kepada konteks kesepakatan atau peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita arahkan ke sesuatu yang abstrak, bersifat abstrak, tapi mengandung sangat kuat nilai-nilai kebajikan yang besar tadi, profil pelajar Pancasila, kemudian dibuat pernyataan positif, singkat, jelas, padat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, nanti masing-masing wali kelas ya. Kemudian tentunya semua warga sekolah dilibatkan, anggota kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kita awali dari peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, menjadi keyakinan sekolah. Jadi awali dari peraturan dulu. Saya harus sepakati. Nanti
ada simulasinya kemarin hari apa saya syuting, baru saya apa? Membuat keyakinan kelas. Minggu kemarin ya. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ini contoh daripada keyakinan. Kali ini contoh daripada kesepakatan. Jadi si anak membuat dulu kesepakatan kelasnya. Anak suruh mau mengeksplor diri. Apa yang kalau kamu di kelas teh situasinya bagaimana? Coba kamu munculkan. Anu tulis gitu. Dan nanti kita petakan, kelompokkan menjadi nilai-nilai keyakinan. Jadi kenapa keyakinan lebih abstrak? Kan kita beriman. Kan itu abstrak, harus beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satunya itu, termasuk ini. Tapi diyakini itu bagus. Misalkan mendengarkan ketika guru atau teman sedang berbicara, kira-kira masuk keyakinan yang mana pun tadi? Iya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Tidak menyela pembicaraan, kira-kira masuk ke mana? Bagus. Mengangkat tangan jika berpendapat, bisa masuk mana? Disiplin boleh, menghormati diri sendiri dan orang lain juga bisa. Nah, itu bedanya ibu ya. Ini mah peraturan kesepakatan kelas, orang wujudkan dalam bentuk keyakinan yang itu sangat kuat mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya dari itu berdasarkan pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah ini simulasi ibu ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar kelas kita betul-betul tercipta budaya yang baik, budaya yang positif untuk menunjukkan aktivitas secara langsung. Baik, nanti Bapak mohon masing-masing di antara kalian untuk menuliskan satu atau lebih dari satu nilai atau norma yang baik, yang wajib harus diterapkan di kelas kita agar supaya tercipta lingkungan kelas yang baik penuh dengan ketuaan mulia. Yang ketiga, tapi mohon tidak digunakan, tidak boleh. Contoh misalkan, hari ini menuliskan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu diganti dengan yang lebih positif. Misalkan menjaga kebersihan lingkungan keras. Misalkan dilarang berkelahi. Itu jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu tadi. Diganti dengan kata yang positif. Misalkan saling menghargai dan menghormati agama. Pakai saudara. Siap jangan. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan kelas Sintino. Kalian boleh tulis satu nilai atau berdasarkan nilai yang diyakini di kelas kita wajib ditambahkan di kelas ini. Kita akan supaya kita bisa terlalu dimiliki perilaku yang baik kemudian hidup berdasarkan sejarah gerakan ini. Oke, bapak kembali. Anak-anak diberi kesempatan untuk menuliskan kesepakatan yang nanti habis keyakinan kelas. Nanti di ajaran baru masing-masing wali kelas harus membuat kesepakatan kegiatan kelas ini ya.
kesimpulan ada 6 poin nilai atau keyakinan positif yang harus wajib kita terapkan dalam kelas kita. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dari mana? Siap? Siap. Yang kedua, mengikuti kita belajar sudah siap kita sekarang? Siap. Yang ketiga, saling menghormati dan mengerti. Siap kita sekarang? Siap. Yang keempat, menjaga ketertiban dan nilai kelas. Siap kita sekarang? Siap. Yang kelima, membayar uang kelas. Siap kita sekarang? Siap. Terakhir, Itu yang salah ya. siap kita sekarang? Siap. Apakah dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Siap kita sekarang? Dengan mengucapkan kesimpulan yang berbagi, poin 1 sampai 6 tentang nilai positif yang menjadi keyakinan kelas 8C Bapak nyatakan dinyatakan siap dilaksanakan siswa kelas 8C tentang pertemuan. Karena nilai yang kita poin hari itu sudah disepakati bersama, Bapak mohon nanti kalian menggunakan pertanyaan masing-masing sebagai bentuk komitmen kita bahwasanya kelas kita warga kelas 8C siap melaksanakan keyakinan di kelas 8C yang Ini yang dimaksud dengan penilaian siswa untuk membuat keyakinan. Sebagai dasar mereka digunakan, mereka divalidasi dengan untuk penandatanganan komitmen bersama agar nilai-nilai keyakinan yang sudah terbangun betul-betul disepakati oleh mereka. Alhamdulillah keyakinan kita sudah disepakati bersama, sudah kita tanda bersama. Ini artinya mulai dari ini hari ini kita sepakati bahwasanya nilai Cukup itu ya. baik 1. Nah, itu contoh penerapan keyakinan kelas. Bisa dipahami ya. Nah, nanti untuk ajaran baru diharapkan masing-masing wali kelas, entah itu guru mapel, orang kolaborasi untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya kekuatan-kekuatan baik itu ada di kelasnya masing-masing. Lanjut. Nah, yang berikutnya kita mendalami perilaku seseorang dengan penyelesaian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pengertiannya, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi ya, memposisikan diri sebagai manajer itu pasti tentu menerapkan konsep segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti juga ada simulasinya. Dan yang pertama, apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Ketika kita menghadapi anak yang melanggar aturan, kita ada di posisi manajer itu harus menstabilkan dulu identitas si anak. Mengubah identitas anak, orang yang gagal harus menjadi sukses. Ada kesalahan menjadi suatu pembelajaran agar si anak itu bisa diperhatikan. Kemudian kalau kita tetap mengkritik, akan tetap keluar posisi gagal. Jadi anak harus diarahkan untuk kepada tingkat kesadaran bahwasanya si anak itu betul-betul telah melakukan kesalahan. Nah, dalam tahap ini kita berprinsip pada kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Nah, ini mungkin ada kalimat-kalimatnya yang biasa dipakai, gak apa-apa, berbuat salah itu wajar, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Selanjutnya tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Sama, ketika kita menerapkan tahapan ini, kita juga harus berpegang pada prinsip setiap perilaku tentu sedang ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, itu harus kita gali. Karena tadi setiap orang punya motifnya beda-beda. Ketika anak berperilaku A, B, C, D, pasti ada motivasinya. Nah, kita gali. Kalau misalkan di luar aturan, arahkan supaya kembali lagi sesuai dengan aturan. Nah, ini kalimat praktiknya. Nanti ada simulasinya, Ibu ya.
Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita mendasarkan si anak tadi yang sudah sebelumnya ada di kesepakatan keyakinan kelas yang diyakini harus ke apa namanya nilai-nilai yang dilanggarnya. Nah, nanti harus bagaimana? Nah, keyakinan itu ternyata penting. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan, anak langsung merefleksi diri, perilakunya, tindakannya ternyata nggak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, sudah ditandatangani, sudah dikomitmeni. Nah, ini pendekatan terhadap perilaku anak kita agar supaya anak kita satu tidak kena mental, dua menyadari kesalahannya, tiga kembali bisa seperti semula dengan tidak ada dampak apa. Ini contohnya simulasi. Tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya Muhammad Isna, saya calon penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada video kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas harus berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran, sehingga akan bergeser identitas ke dalam identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, Jadi ada 3 tahapan ya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. akan bergeser dan mengintegrasi sukses menjadi lebih proaktif, sehingga akan mengenali dan mengakui dan murid yang akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif, sehingga mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama kita adalah salah seorang siswa dari kelas 8C. Ketika waktu istirahat, dia bermain bola tanpa kontrol, sehingga berakibat salah seorang temannya tercentang bola karenanya. Tentang betul ibu ya. Penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi, terima kasih sudah ada di Bapak. Kira-kira tidak alasan Bapak memberi jawaban. Ya, tidak. Baik. Jadi seperti ini. Kemarin Bapak dapat laporan dari Masyarakat juga yang menyampaikan ke Bapak laporan bahwa kemarin dia mendapat pengalaman tidak mengenakan. Katanya gila, ketika istirahat, ini bermain bola sembarangan kelas sampai akhirnya gila. Nah, siapakan bola dan itu benar. Siapa benar? Baik, mungkin mau kita lihat ke Bapak alasan kenapa ketika istirahat tidak dipakai istirahat itu bermain bola sembarangan yang berakibat gila karena semakan bola ini. Jadi kita tahu alasannya. Ini hanya simulasi ibu ini. Orang mau duit ya, nah setiap orang punya perusahaan termasuk dan itu salah satu gitu ya. Jadi seperti ini. Orang setiap orang punya kelemahan. Menstabilkan identitas. Kenapa kita melihat ini supaya kita cari solusi yang tepat yang tadi ada jelasnya lagi yang mau dilakukan sudah memikirkan bermain bola itu pasti tidak harus baik bernama
bermain bola tidak istirahat dari setelah bolanya. Dan cukup ibu ya. Kita itu simulasi penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi poin yang ingin kita bangun sebelumnya itu kita awali agar supaya kebiasaan budaya kebiayaan itu tetap hidup. Kita awal dari peraturan kelas terlebih dahulu, kurang buat peraturan kelas, yang kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan itu tentu akan membentuk kebiasaan atau situasi yang baik, lingkungan positif yang itu menjadi sesuatu keren yang sangat besar berupa kebiasaan baik yang ada di sekolah, sehingga itu tentu menjadi budaya positif sekolah yang akan terus berkembang. Jadi kita awali dari yang paling sederhana dulu, mulai dari diri kita. Kita mengajak siswa kita mengajak teman-teman kita untuk senantiasa membiasakan nilai-nilai baik. Tadi nilai-nilai kebajikan yang besar itu supaya tumbuh pada diri kita, anak didik kita, lingkungan kita, tidak lain adalah supaya menciptakan budaya positif yang menjadi nilai lebih di sejarah kita. Itu Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya buka sesi pertanyaan ya. Wah, ada pertanyaan atau mau bubar aja? Cukup ya? Atau ada yang nanya? Mau nggak? Silakan Bapak Ibu, bisa ada yang bertanya? Iya, Ibu silakan. Bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan. Itu Pak Haji, bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Bu Dinda nanya, apa bedanya kesepakatan sama keyakinan? Kalau kesepakatan, jadi sebelum ke keyakinan, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu redaksinya lebih dipahami oleh anak, lebih dimengerti oleh anak, konkret, detail. Nah, kita setelah kesepakatan terbentuk, kita kelompokkan menjadi keyakinan. Atas Ibu Bapak. Paham? Kayak tadi misalkan, kan nggak mungkin di keyakinan tulis dilarang membuli, dilarang berkelahi, dilarang mencontek. Tapi coba kita ke sesuatu yang lebih abstrak tapi kuat, itu misalkan saling menghormati, menghargai antar teman. Kan konteksnya sama, kalau itu kan bahasa anak, kalau kesepakatan mah agar mudah dimengerti, dipahami. Nah, kurang bantu bahasa anak itu, kurang kelompokkan ke nilai-nilai keyakinan. Atas Ibu. Pak, ada lagi? Iya, Bapak. Berkerekam. Ya, terima kasih Pak Haji. Hanya ingin menambahkan mungkin untuk tahun ajaran baru. Saya sangat mengapresiasi, bagus sekali ide yang sangat ya. Semoga ini bisa menjadi awal perubahan dan menyamakan paradigma kita semua, ya, persepsi kita semua. Hanya ingin menambahkan bagaimana kalau misalkan, kalau tadi kan ditampilkan di video bahwa yang dibuat itu kalimatnya kan ditempelnya di whiteboard ya. Alangkah baiknya nanti mah kalau misalkan prakelas itu tulisan anaknya itu kan redaksinya dari anak ya, itu juga dicantumkan dalam kertas apa itu namanya? Karton ya. Jadi berdampingan. Jadi ketika ada anak misalkan yang lupa akan kesepakatan yang buat dia sendiri, ya tinggal ditunjukkan gitu. Nah, ini siapa yang nulis gitu. Nah, itu mungkin ya. Iya, jadi dibuat permanen. Jadi sekarang itu kedepannya maksudnya ya, tidak hanya menampilkan apa itu regu kerja gitu ya, tidak hanya menampilkan jadwal pelajaran, tapi juga menampilkan itu gitu ya. Yaitu mungkin menambahkan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Abi. Bagus ya, malah justru lebih lengkap, lebih sempurna. Kira-kira ini Ibu, tadi ya poin di sini adalah kurang karena kita di keluarga yang sama, di lingkungan yang sama, di tempat tugas yang sama. Detik ini hari ini kurang samakan persepsi paradigma kita. Terus ibunya ya tadi. Ini kan tadi hanya kerangka berpikir saja, belum ke teknis, belum ke aplikatif, baru
supaya dari paradigma kakak berpikir itu kita akan muncul sesuatu yang entah itu berupa program, entah itu berupa apa namanya peraturan atau keyakinan tertulis atau apapun, nanti kita ditindaklanjuti setelah pertemuan ini. Harus Bapak yang masukkan ke Bapak. Betul seperti yang Bu Epi katakan bahwa ini harus tertulis di kelas, ya. Betul, dan itu budaya yang sangat baik. Mungkin yang agak sulit adalah bagaimana si keyakinan-keyakinan kelas itu menjadi yang lebih besar, keyakinan sekolah kan gitu ya. Nah, tadi dari kanggo pelajaran olahraga kumaha keyakinan lapangan tapi apa ini tapi secara intinya mah memang sangat bagus intinya mah. Jadi di mana pelajaran apapun bisa diterapkan, di kelas manapun bisa diterapkan. Nanti peraturan sekolah pun kan kita belum punya peraturan sekolah ya, peraturan sekolah tertulis artinya nampaknya memang harus dilakukan. Jadi kita buat dulu peraturan, tawarkan dulu ke orang tua gitu ya, kemudian disepakati bersama, baru itu menjadi peraturan sekolah. Kayak seperti itu harus dibuat. Jadi kita peraturan itu jadi dari keyakinan kelas dulu dijadikan ke sekolah, kemudian kita tawarkan ke orang tua juga, karena mau tidak mau itu orang tua ya, tapi mungkin sekolah mah tidak berupa keyakinan, kesepakatan akhirnya mah, karena ada titipan-titipan tertentu kan yang tiluhur kudu gitu baru gitu kan gitu ya sekolah mah. Sebab begini, kalau abstrak seperti itu dan agaknya mungkin kolot mah bisa dimengerti ya, jadi tetap aja sekolah mah hanya pasti kesepakatan paling juga bentuknya, tidak menjadi keyakinan sekolah. Jadi apa yang dibuat di kelas nanti sebagai gambaran saja ya, gambaran untuk membuat peraturan yang lebih besar ya, yang lebih itu saja. Dan saya pikir apa yang dikemukakan Pak Andri di depan ya menambah pengetahuan ya, sangat menambah pengetahuan, memberi masukan yang sesuai dengan judulnya ya, positif lah apa nama ya. Tinggal lain aja. Misalnya tinggal lain aja. Bukannya lebih sedikit yang ngobrol. Gini Pak Haji, mengenai budaya positifnya, gimana saya sering menanyakan terhadap siswa, apa tujuan kalian belajar? Intinya itu dulu ya Pak Haji. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menanyakan dulu kepada peserta didik, kenapa kalian bersekolah? Apa tujuan kalian? Karena apapun tujuannya, kalau kita dipaksakan sehingga anak tidak punya tujuan, akan nol tetap Haji. Saya disuruh kakak bon, tujuan habis kakak bon, nggak harus Haji nanti. Nah gitunya. Nah bagaimana cara kita memberikan pikiran positif, dirubah budayanya, dirubah paradigmanya. Pentingnya sekolah itu untuk apa? Kalian belajar untuk apa? Karena pemikiran-pemikiran dari siswa tersebut kebanyakan, satu, pengen dapat jasa, dua, pengen bekerja. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk bekerja. Kemudian orang tuanya pun sama, mindset kepada peserta didik itu adalah untuk bekerja. Yang kedua, karena disuruh orang tua. Bagaimana kita mau masuk pembelajaran kalau siswa tersebut tidak tahu tujuannya untuk sekolah untuk apa? Itu untuk mengubah itu. Bagaimana kita memberikan tanggapan seperti itu? Yang pertama, kenapa harus bersekolah? Kenapa kita harus belajar di pendidikan seperti ini? Kenapa sekolah harus tinggi-tinggi? Itu
yang jadi pertanyaan saya. Yang kedua, yang tadi game yang tadi buka tutup yang ditutup itu. Bagaimana kita mengubah dalam diri kita? Iya, kalau diri kita kuat. Nah, kebanyakan, kenapa banyak orang di sekolah yang banyak memabal? Kenapa? Karena diajak oleh lingkungan. Dia kepengaruhan. Kenapa? Karena tidak kuat. Siapa yang harus menguatkan supaya anak tersebut tidak terbawa arus? Nah, apakah guru? Bagaimana caranya supaya dia tuh kuat pemadegan anak, supaya itu masalah hidupnya. Kedua, anak orang tua. Bagaimana kita menanggapi berbicara kepada orang tua supaya kuat dalam diri nanti kecanakan kuno sais gitu. Dapat kita dipertoskan Pak Bima gitu ya. Ya, terima kasih Pak Iki dan Ibu Bapak ya. Tadi yang pertama, ini kan tadi hanya baru kerangka paradigma saja. Ya, tadi yang betul kata Pak Kepala Sekolah, ya, kan tadi saya di awal dimunculkan. Ini tidak instan, ini tidak bim salah bim, tapi butuh waktu proses gitu. Nah, selama proses itu, yang pertama sesuaikan dulu kita, karena siswa akan sangat berpengaruh perilakunya dari perilaku kita sebagai seorang yang harus mendampingi mereka, menuntun tadi itu ya. Ya, sesuaikan dulu kita, paradigma sesuaikan dulu dan anak magumah kita. Kenapa anak cenderung nggak nurut? Karena mungkin pendekatannya masih ada yang kurang, karena mungkin stimulusnya masih ada yang salah. Nah, banyak faktor. Makanya setelah pengumuman ini disampaikan, paling tidak nanti kita punya kerangka berpikir yang sama dulu, agar kita nanti melangkah persepsinya sama, tujuannya sama. Nanti begitu teknis ya, mau melibatkan orang tua atau anak nanti bagaimana supaya paham akan kemauan kita, itu nanti secara tidak langsung anak juga akan sendirinya mengerti, paham ketika kita sendiri yang mengawali melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Guru adalah diguru dan ditunggu. Itu satu. Jadi kuncinya bukan diri kita dulu, dari kita mendapat penguatan tentu akan dikuatkan oleh anak. Itu intinya. Jadi itu mah teknis. Jadi ketika anak indisipliner, masih terbawa oleh temannya yang nggak sesuai dengan aturan, karena mungkin intrinsiknya masih lemah, karena ketika kebutuhannya yang tidak kita ketahui yang bersangkutan, kita belum melakukan restitusi, sehingga anak lebih cenderung seperti itu, mudah terpengaruh, labil dan sebagainya. Dari orang tua juga berpengaruh, temannya, lingkungan juga berpengaruh, kita lingkungan sih juga berpengaruh. Jadi butuh proses panjang gitu agar supaya sesuai dan sebagainya. Nah, diawali dari kita dulu yang sederhana dulu, yang hal kecil aja gitu. Tadi dari kita dulu aja satu. Insya Allah nanti akan dengan sendirinya akan berdampak ketika kita sama-sama memiliki paradigma yang sama, membiasakan hal yang baik yang sama, tentu akan memiliki efek yang baik walaupun itu digelir secara perlahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saya hanya sebatas menyampaikan kerangka berpikir agar kita ada di paradigma yang sama, di mana budaya positif di sekolah ini bisa kita hidupkan, bisa kita laksanakan. Gitu ya, cukup Ibu ya Bapak. Boleh. Menambahkan menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala terkait keyakinan tadi ya, Bapak menyampaikan terkait keyakinan. Alangkah baiknya, mungkin ini menurut hemat saya, alangkah baiknya kalau keyakinan yang dibuat dengan orang tua itu di masa-masa sebelum MPLS. Jadi ketika MPLS itu disampaikan khususnya ke peserta didik baru, ya, ke calon peserta didik baru itu disampaikan. Karena entah saya yang lupa atau mungkin karena tidak terlalu memperhatikan itu kalau MPLS. Yang saya ingat setiap MPLS di kita itu
tidak ada kebiasaan menyampaikan peraturan di SMP 3 seperti apa gitu. Secara menyeluruh enggak gitu. Seingat saya ya, tapi bisa saya lupa, mohon maaf. Seingat saya itu seperti itu. Jadi kita tuh cuman aturan di sekolah tuh nggak boleh bawa HP, rambut nggak boleh gondrong, itu hanya personal saja langsung. Tapi kalau misalkan diumumkan secara aturan secara baku langsung gitu ya di lapangan menyentuh semua peserta didik, saya rasa sebelum pernah gitu kita teh. Nah, kali ini momennya tepat nih mau menjelang PPDB, jadi alangkah baiknya mungkin menurut hemat saya tadi, jadi ada kesepakatan dengan orang tua itu ya dari awal gitu ya. Nah, seperti apa teknisnya nanti mungkin bisa didiskusikan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi atas masukannya. Nanti Pak Rusyanto mungkin sama saya dan teman-temannya lainnya. Ya Pak Rus, siap ya? Siap, gitu. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi semoga pertemuan hari ini merubah mindset paradigma kita agar kita senantiasa, yang pertama diawali dari diri sendiri. Kuatkan diri kita agar senantiasa selalu berperilaku berbuat baik sehingga berdampak kebaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 oleh saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga kesempurnaan nanti kita bisa sama-sama saling melengkapi. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kehadiran Ibu Bapak semua. Semoga menjadi nilai ibadah untuk kita semuanya. Amin. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar kelas kita betul-betul tercipta budaya yang baik, budaya yang positif untuk membentukkan karakter kita secara tidak langsung. Baik, nanti Bapak mohon masing-masing di antara kalian untuk menuliskan satu atau lebih dari satu nilai atau norma yang baik yang wajib harus diterapkan di kelas kita agar supaya tercipta lingkungan kelas yang baik penuh dengan kekuatan akhlak mulia. Ya tidak? Ya. Tapi mohon hindari penggunaan kata tidak boleh. Contoh misalkan kalian ini menuliskan dilarang membuang sampah sembarangan, itu diganti dengan yang lebih positif. Misalkan menjaga kebersihan lingkungan ke kelas. Misalkan dilarang berkelahi, itu jangan menggunakan kata-kata negatif seperti itu, tapi diganti dengan kata lebih positif. Misalkan saling menghargai dan menghormati antar teman. Paham tidak maksud Bapak? Siap dikerjakan? Siap melaksanakan? Siap. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan kelas sticky note. Kalian boleh menulis satu nilai atau lebih dari satu nilai yang ini di kelas kita wajib diterapkan di kelas kita agar supaya kita secara tidak langsung memiliki perilaku yang baik yang hidup di kelas kita setiap hari. Oke, Bapak akan bagi. Sudah semuanya anak? Sudah. Baik, kalau sudah silakan kalian tempelkan di papan tulis, tempelkan secara beruntun. Siap? Siap. Silakan maju satu-satu dari mulai bangku paling depan. Mangga. Silakan. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini.
terima kasih kalian sudah menempelkan keyakinan yang kalian menurut kalian harus diterapkan di kelas kita. Nanti Bapak coba petakan dan Bapak satukan untuk direalisasikan isi ada kalimat yang sama. Setelah kalian menempelkan nilai-nilai yang wajib diyakini kelas kita, dari beberapa kalimat nilai sudah kalian tulis sudah terdapat kesimpulan ada 6 poin nilai atau keyakinan positif yang harus wajib kalian terapkan dalam kelas kita. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Siap? Siap. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan jadwal. Siap dilaksanakan? Siap. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai teman. Siap dilaksanakan? Siap. Yang keempat, menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Siap dilaksanakan? Siap. Yang kelima, membayar uang kas. Siap dilaksanakan? Siap. Terakhir, berperilaku jujur dan sopan. Siap dilaksanakan? Siap. Apakah berkenan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati siap dilaksanakan kelas 8C? Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, poin 1-6 tentang nilai-nilai positif yang menjadi keyakinan kelas 8C Bapak nyatakan dinyatakan siap dilaksanakan oleh siswa warga kelas 8C. Tepuk tangan untuk semua. Karena nilai keyakinan kelas kita poin 6 itu sudah disepakati bersama, Bapak mohon nanti kalian menorehkan tanda tangannya masing-masing sebagai bentuk komitmen kita bahwasanya kelas kita warga kelas 8C siap melaksanakan keyakinan kelas 8C yang nomor 1 sampai nomor 6 untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap? Siap. Silakan. Dan seterusnya, silakan. Keyakinan kelas kita sudah disepakati bersama, sudah ditandatangani bersama. Ini artinya mulai detik ini, hari ini kita sepakati bahwasanya nilai-nilai baik 1-6 wajib kita laksanakan kelas kita untuk setiap hari ini. Semoga nilai-nilai ini betul-betul dilaksanakan oleh kalian semua. Kalian menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya.